Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah ya, kita telah mencapai ujung dari bulan puasa ya. Semoga puasanya lengkap lah, masa mau bolong-bolong. Ya, semoga lengkap, jangkep kalau orang Jawa bilang ya. Nggak tahu, nanti kita lihat apakah akan selesai di 29 atau yang di 30 ya. Tadi malam sepertinya lama ya membicarakan Lailatul Qadar ya. Ya, sekarang seperti judul kita coba membicarakan sisi lain Lailatul Qadar ya. Karena hal-hal yang mistis seperti itu sudah banyak dibicarakan, maka aku coba menyuguhkan Lailatul Qadar dalam sisi yang lain, yaitu dalam sisi rasionalisnya, bukan mistisnya ya. Kalau yang mistisnya yang bahas sudah banyak lah ya. Rasionalisnya sesuai dengan dari teman Kristen kita ya, siapa saksi ketika di Gua Hiro Kanjeng Nabi menerima wahyu gitu ya. Oke, coba dicek suaranya masuk. Oke ya. Kemarin seri ketiga ya, dengan seperti itulah aku sudah jelaskan ya. Waktunya habis untuk menjawab komentar. Sekarang ini kita akan fokus dan kita usahakan sedapat mungkin ini akan selesai. Maka ini 3 tamat ya. Seri 3 tamat. Ya, kita upayakanlah supaya kita bisa beralih ke topik-topik lain yang lagi up to date ya. Oke, aku tadi sekilas ya, belum tidak ya, karena waktu juga ya, belum membaca secara keseluruhan. Sekilas ada yang mempertanyakan tentang Muzammil ya, tentang Muzammil. Di sini aku jelaskan Muzammil ya. Sebentar, di surat 30 ya. Ya ayyuhal muzammil itu mufrad ya, tidak jamak, itu mufrad ya. Tapi sekalipun mufrad, aku tetap tidak setuju kalau itu ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sudah selesai berquran di Gua Hiro ya. Kanjeng Nabi Muhammad itu belajar berqurannya sudah selesai, maka dia diangkatlah menjadi nabi yang awalnya berguru menjadi mahasiswanya malaikat Jibril. Nah, sekarang karena beliau sudah selesai, sudah tamat wisuda, diangkat jadi nabi, yang dulunya mahasiswa sekarang gantian menjadi guru kita gitu ya. Jadi tidak mungkin kalau ini yang dituju Kanjeng Nabi Muhammad seperti terjemahan Depak. Tidak, aku tidak setuju. Walaupun itu Muzammil itu, jadi Muzammil bukan orang-orang ya. Wahai, sebentar, nggak pakai kacamata nih, salah baca lagi. Wahai orang yang berselimut. Jadi bukan wahai orang-orang ya. Begitu nanti Al-Mudassir juga begitu ya. Bukan orang-orang ya, itu juga tunggal itu. Ya ayyuhal mudassir itu juga tunggal ya. Jadi dia mufrad, bukan jamak. Tapi aku tegaskan sekali lagi, walaupun itu mufrad, tetap saja itu tidak bisa dinisbahkan kepada Kanjeng Nabi. Itu dinisbahkan kepada kita semua, karena kita belum berquran, dalam artian belum belajar Quran, makanya disuruh belajar, sehingga ketika kamu berselimut masalah bisa kamu selesaikan dengan berquran ya, dengan belajar Quran. Nah, ini kan panduan kehidupan kita. Kalau kamu ada selimut masalah kehidupanmu, ya ini solusinya gitu loh ya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad sudah tamat, sudah diwisuda kok. Bahkan yang awalnya mahasiswanya Jibril, begitu selesai diwisuda, Jibrilnya naik menjadi penilik sekolah, kira-kira begitulah ya. Gantian Kanjeng Nabi menjadi dosennya ya, untuk mengajarkan kita. Masa dosennya disuruh lagi Muzammil, kan enggak gitu. Oke, itu sekilas. Sekarang aku mau fokus ke sini ya, semoga cepat selesai ya.
aku pernah jelaskan tentang ahadun, ya. Ahadun. Ahadun. Ya. Ini polisemi ini. Bisa berarti ahad, satu, tunggal, ya, satu. Ya, ini berarti isim adat, ya. Satu, isim adat. Tapi bisa juga dia isim fa'il, pelaku. Ya, isim fa'il, ya. Bisa. Jadi kata kul huwallahu ahad itu bisa, ya. Katakanlah bahwa Allah itu satu, tapi bisa juga bahwa Allah itu pemersatu. Bisa, secara teori bahasa bisa. Dua-duanya masuk. Inilah yang disebut polisemi. Makanya supaya tidak bertentangan, ya sudah diambil aja dua-duanya. Apa? Allah itu satu-satunya pemersatu. Itu loh, ya. Karena kalau dia satu, maka yang menjadi inti diskusinya adalah eksistensinya Allah. Tapi kalau pelaku, maka yang menjadi diskusi intinya adalah ajarannya. Ya sudah, digabung aja, satu-satunya pemersatu. Maka kita pelajari itu ajarannya, dan ajarannya itu diajarkan oleh yang maha satu itu. Ya, ini sudah kita bahas. Kalau yang masih pure baru, silahkan Anda lihat, nanti tanya temanmu lah tajuknya apa. Ini sudah aku bahas kok, ya. Jadi ahadun itu kalau mainstream kan bahwa katakanlah bahwa Allah itu esa gitu kan, ya, atau katakanlah bahwa Allah itu satu gitu. Itu mainstream begitu. Tapi sebetulnya kalau kita rujuk sorop nahunya dari tinjauan bahasa tidak harus begitu. Karena mengalami polisemi, ya. Bisa satu, bisa pemersatu. Bisa isim adat, bisa isim fa'il gitu, ya. Oke, aku jelaskan seperti itu. Pelan-pelan, ya, semoga bisa tuntas lah hari ini. Sekarang aku mau jelaskan, kamu lihat Quran surat ini tadi, surat Al-Qadar, ya. Al-Qadar, ya, surat 73 yang ke surat 97. Keliru. Coba aku lihat dulu, takut salah. Al-Qadar itu 97, ya. Kamu juga buka, ya. Buka, kita buka bareng-bareng jadi bisa saling mengkoreksi. Jangan sampai aku menjelaskan sampai jauh ternyata keliru. Alhamdulillah betul 97, ya. Itu begini. Lailatul Qadar, ya, malam kemuliaan yang aku bilang kemarin, malam konsepsi, malam penentuan, ya. Lebih baik daripada, ya, min alfi, ya, daripada 1000 bulan. 1000 bulan apa itu? Syahr, ya, syahr. Jadi gini. Tulisan Arabionku jelek, ya. Aku tulis Indonesianya aja, Latinnya. Nanti kamu kalau mau tulisan yang bagus, kamu cari yang bisa nulis bagus lah, ya. Kalau di sini nggak belajar nulis, nggak belajar hot, ya. Dulu aku masih tahun 70-an waktu ngaji itu ada pelajaran hot, ya. Hot itu pelajaran menulis Arabion yang bagus, ya. Sebuah kata apa gitu, kata-kata mutiara ditulis hot, itu ada pelajarannya. Di samping dulu ada pelajaran sorob nahu ada. Makanya aku sedikit tahu apa itu ishar sapawi, idgham bilaguna, idgham ma'aguna, ya. Banyak lah, ya. Nanti kalau aku teruskan ke situ jadi nyimpang nanti. Oke, aku kembali. Di sini, ya, di ayat 3-nya sahr. Gini, ya. Sahr, ya. Sahr. Jadi min alfi sahrin, ya, sahr, ya, daripada 1000 bulan. Mainstream publik ini hanya, ya, mengikat pada waktu. Ini 1000 angka aja, ya.
1000 bulan. 1000-nya kan alfinya nggak usah dah ya. Tapi kemarin aku sudah katakan 1000 itu bukan angka nominal loh ya, artinya banyak ya. Ini bulan, Syahrul Ramadana, bulan ya. Kita lupa bahwa syahrul itu ada makna lain ya, yang aku bilang kemarin dengan istilah gampang sarjana. Sarjana artinya apa? Orang-orang pinter, orang pinter, orang pinter ya. Makanya kemarin supaya gampang aku bilang sini, nampak le sini le, sarjana ya, masih nampak? Oke ya, ini punya dua makna ya, 1000 bulan dan 1000 orang-orang pinter. Nah, aku ini polisemi ini aku gabungkan jadi dua ya. Jadi syahr ini aku pakai, ini aku pakai ya. Artinya apa? 1000 bulan sarjana, 1000 bulan orang-orang pinter ya. Jadi ya, orang-orang pinter siapa? Kamu ngomong coba sekarang. Siapa orang-orang pinter menurutmu? Ya. Siapa orang-orang pintar menurutmu? Terus itu dikumpulkan sebanyak mungkin. Kata 1000 itu bukan berarti 1, 2, 3, 1000 ya. Alhamdulillah kemarin sudah diingatkan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi itu adalah siapa kemarin? Binatang jalang itu. Siapa tuh? Binatang jalang itu siapa ya? Lupa lagi aku. Kemarin sudah diingatkan. Taufik Ismail, apa Taufik Ismail ya? Aku bukan binatang jalang ya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi gitu. Ya, jadi 1000 itu artinya banyak ya. Inilah kadang-kadang error gini ya. Sebentar. Kemarin sudah diingatkan dan sudah aku baca ya, jadi lupa. Jadi 1000 itu intinya banyak. Bukan 1, 2, 3 sampai 1000. Orang-orang pintar. 1000 orang-orang pintar, 1000 bulan. Banyak orang-orang pintar, banyak bulan. Siapa orang pintar menurutmu? Ayo, siapa? Sebanyak-banyaknya orang pintar menurutmu itu, dan dikasih waktu sebanyak-banyaknya waktu, suruh bikin Al-Quran, ini tidak bisa. Paham? Ya? Maka, katakanlah di sini siapa? Plato. Ya, Aristoteles, ini dengkotnya orang-orang filsuf Aristoteles. Ya. Sebanyak-banyaknya orang sekelas Plato ditambah sebanyak-banyaknya orang sekelas Aristoteles, dikasih waktu bulan sebanyak-banyaknya waktu, ini untuk membuat konsepsi yang melahirkan Al-Qur'an ini tidak bisa. Tidak bisa. Ya? Tidak bisa. Oke, paham sampai di sini. Nah, nanti ini dikunci oleh, ya, perhatikan, ini dikunci oleh Quran surat Al-Baqarah, suratnya 2, nomor ayatnya 23 sampai 24, ya, 23, 24. Oke, aku baca di sini ya, 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. 23 sampai 24. Kan di ayat keduanya, aku di ayat keduanya dulu ya. Bahwa kitab ini kan tidak ada keraguan di dalamnya. Aku kan sudah jelaskan juga dulu. Bagaimana kita mau menerima sebuah kitab, tiba-tiba kitabnya mengklaim bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang untuk menjadi takwa gitu. Misalkan kamu tak kasih ini kitab, ini loh kitab suci ini tidak ada keraguannya, masa kamu begitu saja percaya? Kamu punya otak kok? Ya enggak lah, kamu harus tahu dulu. Orang rasional itu taunya itu dibangun atas imannya itu dibangun atas pengetahuan, ya. Jadi sami'na dulu, baru nanti atokna atau asoina. Nggak bisa ucuk-ucuk sami'na asoina atau atokna tanpa sami'na, nggak bisa. Jadi sami'na dulu, tahu dulu, ya. Misalkan ada orang, ini loh, kitab ini tidak ada keraguan pada. Masa kamu langsung percaya? Kalau kita pakai otak yang nggak percaya. Nah, itu juga ini kamu dikasih Al-Quran. Ini loh, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Masa kamu langsung percaya? Ya, ini pernah aku bedah di teman-teman
di salah satu pondok terkenal di sebelum masuk begitu keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin ya, kita terus masuk jalan seperti jalan tolnya, di sebelah kiri ada pondok apa gitu. Terkenal situ pondoknya ya, besar ya, dan aku pernah bahas ini di situ, juga pernah bahas bersama teman-teman UIN di Makassar juga ya. Jadi begitu. Kalau aku dikasih tahu ini Al-Quran, ya aku nggak percaya lah. Masa dikasih Al-Quran ini tidak ada keraguan dan terus percaya? Ya nggak percaya. Itu tahapan-tahapan rasional begitu. Jadi tahapan rasional itu harus diawali oleh keraguan. Tapi jangan berhenti di situ. Cari jawaban sehingga engkau menemukan kemantapan. Kalau kamu ragu tapi tidak bergerak mencari kemantapan, ya kamu tidak rasionalis. Ya, makanya seperti yang aku bilang, Islam rasionalis. Berawal dari keraguan, berhenti sampai kemantapan. Begitu. Jangan berawal keraguan, berujung keraguan. Lapo kan nggak belajar. Ya. Oke. Jadi kalau aku kan ragu nih ya. Aku kan ragu. Nah, Al-Quran ini open book dia. Kalau kami dulu anak teknik, ada kuliah namanya open book kalau pas ujian ya. Jadi di sini ada pertanyaan, sini ada jawaban. Nah, kata Allah, kalau kamu ragu, ini di surat 23-nya ya. Dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad nih, kanjeng Nabi Muhammad ini, maka ditantang ya, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran. Satu surat, gak usah banyak-banyak ya. Satu surat saja ya. Dan itu ya seperti ini ya. Seperti ini. Sebanyak-banyaknya orang pintar sekelas Plato, profesor doktor nggak masuk. Kecil profesor doktor. Sekelas Plato, Aristoteles, ini bapak filsuf yang diakui dunia. Ini Plato ini gurunya Aristoteles, tapi akhirnya mereka berpisah. Plato itu filsafatnya idealis, Aristoteles ini naturalis. Jadi biasa, murid guru berbeda itu biasa. Ya, aku sama guruku juga sering beda. Tidak masalah. Jadi jangan ada feodalisme pendidikan. Yang menjadi masalah ketika terjadi feodalisme pendidikan, maka berkembang ilmu itu menjadi seret, gitu. Ya. Aku ulangi lagi. Di surat 2, kalau kamu ragu, kan gini kan? Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, di surat 2-nya. Nah, kalau kamu ragu, nah ini dijawab 23. Kalau kamu ragu dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran ini yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran dan ajak penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ajak. Semua yang kamu anggap orang paling pintar, kumpulkan sedunia, ajak selain Allah. Kamu ajak untuk membuat satu surat saja. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah 2, nggak usah 3, nggak usah. Satu surat saja. Bisa nggak? Makanya dijelaskan. Terus nanti dikasih juga kumpulan orang pintar yang aku bilang sarjana itu, dikasih waktu yang luas juga. Kamu minta waktu berapa lama? Ya, kamu minta berapa lama? Maka di sini di surat 24 ditegaskan, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak dapat membuatnya, pasti. Berapa abad ini? Tantangan sampai sekarang terbuka. Berapa abad? Sejak abad ke-6, ke-7 kanjeng Nabi, Islam awal. Sampai sekarang. Profesor gondrong sampai profesor botak, dikumpulkan sedunia suruh bikin. Satu ayat saja. Ada yang menerima tantangan ini. Jadi sebetulnya gampang. Untuk teman-teman Kristenku, kalau Anda ragu bahwa ini firman Allah, ya sudah, penuhi aja tantangannya. Kalau kamu bisa, berarti kamu benar. Kalau kamu nggak bisa, ya kamu sujud menerima ini, gitu loh. Kan gampang. Logika berpikirnya kan dia linear, gampang banget. Seperti aku bilang tadi, aku ragu. Nah, kalau kamu ragu disuruh bikin, nah aku nggak bisa bikin, maka keraguanku hilang menjadi kemantapan. Oh, ini adalah firman Allah. Begitu. Dan di sini sudah ditegaskan, waktu banyak dikasih, orang banyak suruh bikin, nggak bisa. Di 24-nya ditegaskan, kamu pasti tidak bisa, pasti tidak bisa. Ya, aku baca lagi, ya. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti
kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari nar, yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kafir itu artinya menutup dari Al-Quran. Tuh, ya, jelas ya. Kenapa aku tekankan di sini? Kalau di sini kamu sudah paham, nanti berarti aku akan berlanjut. Sini ya. Nih. Ini ya. Nih. Oke ya, sudah paham ya? Sudah paham? Oke. Bahwa ini benar-benar firman, ya. Al-Qur'an ini benar-benar firman yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad menerima firman, kumpulannya disebut Al-Qur'an itu sebagai hidayah seluruh manusia. Perkara nanti ada yang nggak mau ya terserah, ya. Tapi Al-Qur'an itu universal, bukan partikular, ya. Sudah aku jelaskan kemarin, ya. Ini dalilnya ini. Oke. Sekarang begini. Kalau kamu nuntut saksi itu harus hati-hati loh, ya. Ya. Karena di sini Kanjeng Nabi Muhammad itu ada dalam, sorry aku santai gini ya. Supaya nggak terlalu serius, ya. Kalau kamu menuntut saksi, hati-hati loh. Tidak semua itu bisa disaksikan. Apalagi kita tahu, ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu sedang berinteraksi dengan malaikat Jibril, penyampai wahyu, ya. Malaikat Jibril itu makhluk yang metafisik. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad sama seperti kita, manusia yang fisik, ya, nggak bisa. Makanya nanti ya, kalau aku sudah ketemu waktunya bahas tentang Mi'raj itu hati-hati kalian memahami surat An-Najm itu, karena banyak yang keliru ini surat An-Najm itu, ya, dikirain Sidratul Muntaha itu ada di awang-awang sana. Karena salah memahami landscape-nya, ya. Aku bukan asal ngomong loh, ya. Nanti kamu kira aku asal ngomong, enggak. Kalau kamu nggak percaya, cari orang untuk ketemu aku. Tentukan tempatnya. Kita diskusikan tentang Mi'raj. Ya. Cuman kan aku masih perlu waktu, masih tak pikir ulang karena resistensinya tinggi. Aku harus berhadapan mainstream yang tak hadapi. Aku pengalaman bagaimana aku mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Babak belur aku. Gitu loh. Bukan aku takut, bukan. Waktu gitu habis untuk menghadapi saudara sendiri, itu yang aku wegah. Gitu loh. Tapi bagaimanapun sepertinya satu saat aku akan bahas tentang Mi'raj. Dan setiap orang ditanya tentang Mi'raj, argumentasi dalil Al-Qur'annya mana? Pasti yang jadi rujukan surat Al-Najm. Kalau Isra jangan ditanya, nggak perlu didiskusikan karena dalil Qur'aninya ada di surat Al-Isra. Tapi Mi'raj, ya, kenapa aku bicara tentang Mi'raj? Ya, menukil sedikit karena ada hubungan dengan yang mau kita bicarakan. Ya, pada waktu di Gua Hira, Kanjeng Nabi itu berinteraksi dengan malaikat Jibril yang itu metafisik, sedangkan Nabi itu manusia seperti kita, fisik. Ya, jadi begini, aku kasih contoh cerita. Pada waktu itu, ya, Gusti Allah Ingkang Maha Agung perintahkan kepada malaikat Israel, kamu pergi kepada kekasihku, cabut nyawanya. Kira-kira instruksinya begitulah ya. Tetapi tanya dulu, dia siap belum? Kalau misalkan dia belum siap, jangan. Jadi ada negosiasi gitu ya, ada negosiasi. Akhirnya malaikat Israel pencabut nyawa. Jangan-jangan keliru ngomong aku. Malaikat Israel itu sebetulnya ditemani oleh malaikat Jibril. Tapi akhirnya malaikat Jibril tidak mau. Dia katanya tidak sampai hati atau gimana gitu ya. Dalam kisah itu, ya, malaikat Jibril menunggu di atas, tidak mau ikut turun. Kenapa malaikat Jibril diajak? Karena mereka sudah bersahabat dalam proses pembelajaran mulai Gua Hira itu, ya. Oke, selanjutnya di rumahnya Kanjeng Nabi itu ada pintu terketuk. Gitu loh.
Begitu pintu diketuk, Kanjeng Nabi itu dalam keadaan gerah itu ya, sakit itu ya. Kanjeng Nabi itu mengatakan kepada putrinya Ibunda Fatimah, itu ada siapa? Ada tamu mengetuk pintu. Ini bahasaku ya. Aku translate ke bahasaku. Artinya ya tidak begini-begini amat lah ya. Cuman supaya gampang kalian mengerti. Terus Ibunda Fatimah tanya, siapa ya ayah gitu ya? Atau siapa ya Rasulullah? Mungkin ya nggak Rasulullah ya. Mungkin ya Abi gitu ya. Abu gitu ya. Karena kedekatan emosional bapak anak ya gitu. Siapa itu ya bapak gitu. Kanjeng Nabi menjawab, dialah yang meluluh lantakkan semua kenikmatan dunia. Coba. Makanya hati-hati kalau hidup. Satu saat kita pasti mati. Yang kita bawa hanya amal soleh. Makanya ketika masih hidup, berbuat baiklah. Berbuat baik dengan apa yang kamu punya. Dengan finansial kalau kamu punya, dengan apalagi moral kalau kamu punya, ya. Karena kita bisa mendukung secara moral, bisa mendukung secara finansial, bisa mendukung secara pengetahuan, kegiatan-kegiatan dakwah, terserah apa yang kamu punya. Kamu yang tahu tentang dirimu sendiri, kamu dan Allah yang paling tahu sebetulnya kapasitasmu di mana dan kamu harus memberikan apa. Ya. Karena apa? Nanti kalau malaikat Israel sudah datang, nggak ada artinya semua yang kamu tumpuk-tumpuk itu. Mobilmu paling mewah, depositomu, perusahaanmu. Luluh lantak semua. Makanya kan Nabi mengatakan, dialah yang meluluh lantakkan kenikmatan. Gitu. Dibuka pintu sama Ibunda Fatimah. Ibunda Fatimah bicara, ngomong sama bapaknya. Tidak ada ya bapak, tidak ada orang. Gitu. Rasulullah bilang, dia sudah di sampingku. Coba. Yang mau aku jelaskan, ya. Yang mau aku jelaskan, walaupun ya di peristiwa Kanjeng Nabi mau wafat ketika Israel mencabut nyawa dan Ibunda Fatimah di situ, Ibunda Fatimah tidak mampu melihat kehadiran malaikat Israel. Itu loh. Jadi gimana kalau ada orang tanya, siapa saksinya ketika Kanjeng Nabi Muhammad meninggal? Fatimah? Ibunda Fatimah tidak melihat. Padahal Ibunda Fatimah ada di situ. Karena apa? Kita berbicara dalam dua dimensi yang berbeda. Yang satu ada dalam dimensi physically, ya. Yang satu ada dalam dimensi metafisik. Frekuensinya beda, bos, nggak sama. Sementara tidak semua orang yang physically seperti kita ini punya kemampuan untuk melihat secara metafisik. Makanya Ibunda Fatimah tidak melihat. Dia bilang tidak ada orang. Karena Ibunda Fatimah tidak mampu melihat. Sedangkan Kanjeng Nabi mampu. Makanya dia ngomong, sudah di sampingku ya Fatimah. Itu. Ya. Padahal Ibunda Fatimah ada di situ. Makanya di surat An-Najm itu ketika Kanjeng Nabi melihat Sidratul Muntaha, itu melihat dengan apa? Melihat dengan mata ini. Ini mata. Ya. Ini telinga, ya. Telinga nanti ada pendengaran. Mata ada penglihatan. Nah, kita melihat dengan apa? Dengan mata hati, dengan mata batin. Atau orang bilang dengan mata zahir ini. Beda-beda, bos. Makanya jangan ujuk-ujuk kamu kirim surat An-Najm, kamu nggak paham surat An-Najm. Ya. Oke. Kan di sana dilihatkan kan Kanjeng Nabi melihat apa itu? Sidratul Muntaha kan? Oke. Oke lah, kapan-kapan itu kita bahas. Kita fokus ke sini, ya. Kalau ditanya, siapa saksi di Gua Hira? Aku jawab, tidak ada. Karena di sana hanya ada dua eksistensi antara Kanjeng Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Tetapi seandainya pun ada, misalkan Kanjeng Nabi Muhammad mengajak teman
Dia tidak akan pernah mampu melihat malaikat Jibril. Sebagaimana Ibunda Fatimah tidak mampu melihat kehadiran malaikat Israel ketika mau mencabut nyawa Kanjeng Nabi Muhammad. Paham di sini? Aku ingatkan dulu, hati-hati dengan saksi. Jadi kalau kamu menuntut saksi dan kamu akan mempercayai semuanya harus ada saksi, itu bisa jadi bumerang bagimu. Ya. Saksinya nggak ada. Ya, saksinya nggak ada. Lalu secara logika yang linier, ya, kalau saksi tidak ada, berdasarkan hukum positif juga begitu, ya. Misalkan begini, ada orang mati terbunuh, saksinya nggak ada, tapi faktanya dia mati kan. Maka jasad yang mati itu sebagai proof, bukti, atau yang kita sebut, kita beralih menjadi uji materi. Itu loh. Uji materi. Suaranya masih masuk? Ketarik tadi. Uji materi, ya, uji materi. Ini loh, nih uji materi. Aku ulangi, di sini siapa saksinya? Tidak ada yang menyaksikan. Kalaupun ada, dia tidak mampu melihat, dimensinya beda. Kalaupun ada, tapi jelas tidak ada. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau berjalan bersama, misalkan pas berdagang bersama Maisarah itu cowok ya, bukan cewek ya. Itu kadang-kadang ketika Kanjeng Nabi Muhammad melihat sesuatu yang metafisik, Maisarah tidak melihat karena memang tidak mampu Maisarah. Ya. Oke. Di sini tidak ada saksi, maka langkah kedua kita harus melakukan ini, uji materi ini loh. Materinya apa? Aku sudah jelaskan tadi, materinya Al-Quran. Nih. Materinya ini Al-Quran. Ya, yang sudah aku jelaskan. Sampai sekarang, kalau kamu ragu sama hambaku Muhammad yang aku beri Al-Quran, artinya Al-Quran ini diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya Al-Quran ini wahyu. Tapi kalau kamu masih ragu, apa katanya? Buat satu surat saja. Kata orang Betawi, kagak usah banyak-banyak. Satu surat aja. Satu surat saja. Bisa sampai sekarang. Ya, uji materi. Langsung aja uji materi. Kenapa? Di sini tidak ada. Langsung masuk uji materi. Materinya mana ini? Sudah aku jelaskan, makanya dari sejak awal aku menekankan apa itu sahrur, ya. Terus apa itu penjelasan tentang tantangan tentang keautentikan Al-Quran, bahwa itu benar-benar wahyu yang difirmankan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Karena sampai saat ini tidak ada orang yang mengklaim bahwa dia penerima wahyu Al-Quran selain Kanjeng Nabi Muhammad, tidak ada. Kecuali kalau ada orang ngaku dia menerima wahyu, kita undang sini. Tapi kan sejarah tidak ada mengatakan begitu. Kalau ditanya siapa yang menerima Al-Quran, ya Kanjeng Nabi Muhammad. Di mana ya di Gua Hira ini? Jadi di Gua Hira ini adalah kawah candra di muka, tempat di mana Kanjeng Nabi Muhammad diajari Al-Quran sampai katam, dan akhirnya dia yang awalnya belajar setelah di wisuda jadi mengajar. Belajar, mengajar. Begitu juga aku ya. Aku tuh masih belajar dan mengajar. Begitu juga kamu di sini belajar, nanti kalau kamu sudah ngerti, kamu mengajar. Ya. Jadi kalau kata orang Jawa begitu loh, hidup itu untuk apa? Supaya hidup itu berguna. Neng nggak ngaji ngulango, neng nggak ngulang ngaji yo. Pepatah Jawa itu begitu, ngaji itu ya belajar, ngulang itu mengajar, ngaji itu belajar. Jadi kalau kamu nggak ngajar ya belajar, kalau kamu nggak belajar ya ngajar. Gitu loh, pilihannya itu. Atau syukur-syukur kamu mau dua-duanya, ya kamu belajar ya kamu ngajar. Gitu. Ya. Oke, kita kembali. Buktinya, saksinya mana? Tidak ada. Maka kita larinya ke uji materi. Apa? Al-Quran. Dan sampai sekarang Al-Quran itu tetap terbuka tantangannya sampai kiamat nanti, bahwa itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kamu nggak percaya, bikin satu surat.
Begitu. Logika berpikirnya begitu. Ketika kita tidak menemukan saksi, maka lakukan uji materi. Oke. Ya. Oke ya, sampai situ intinya uji materi ya. Aku hapus ini. Sekarang aku tanya begini. Nanti terakhirnya aku jelaskan tentang hati-hati terhadap saksi. Aku bertanya begini. Teman-teman Kristen pernah nggak menanyakan siapa saksi yang menyaksikan ketika Kanjeng Nabi Musa menerima Torah atau 2 loh batu itu di atas gunung, Siapa yang menyaksikan? Kalian pernah tanya nggak? Kita supaya fair. Kamu kan tanya di sini, Kanjeng Nabi Muhammad menerima wahyu, saksinya siapa? Nah, sekarang aku giring. Kanjeng Nabi Musa menerima wahyu itu saksinya siapa? Kamu pernah tanyakan nggak itu? Gitu loh, ya. Maka ini teman-teman bisa koreksi ya. Kalau kita lihat ini ya, Quran surat Toha, ya, suratnya 20, ayatnya 9 sampai 13, ya. Kemudian Quran surat Al-Qasas, kisah, ya. Suratnya nomor 128, ayatnya 29 sampai 30. Ya. Kemudian Quran surat Al-A'raf surat 7 ayatnya ini panjang 103 sampai 171. Tapi fokusnya nanti di 145 ya. 145. Aku nggak usah bacakan lah ya, terlalu panjang. Sudah berapa lama, Le? Nah, sudah setengah jam. Nanti kalau aku urai, maksudku begini. Yang penting aku sudah tunjukkan ayatnya, nanti kamu pelajari sendiri ya. Begini, ya, yang aku mau jelaskan. Seluruh ayat-ayat ini, ya, itu nanti seirama dengan ini. Kejadian. Ya, kitab Kejadian 3:1 sampai 6. Ya. Ini seirama ini. Kalau kamu baca nanti ya. Seirama. Suara apa itu? Ya udah biarin. Seirama. Kamu baca nanti ya, surat Toha 20, 9 sampai 13, surat Al-Qasas 128, 29 sampai 30, surat Al-A'raf surat 7, 103 sampai 171, tapi fokusnya di 145. Kemudian di-compare dengan Kejadian 3:1-4-6. Intinya ini sama, apa? Kanjeng Nabi Musa itu naik ke atas gunung itu sendiri. Nggak ada yang menemani, sendiri. Di sanalah Kanjeng Nabi Musa, ya. Kalau di Al-Quran itu asik banget ya. Jadi aku bicara keseluruhan aja ya, nggak aku baca terjemahan nanti waktunya nggak cukup ya. Jadi Kanjeng Nabi Musa bilang, kamu ngomong ke keluarganya, kamu tunggu di sini dulu ya. Kok itu di atas ada api, aku naik, mungkin itu berguna untuk kita atau apa ya, terus naik ya. Kan ditinggal dan itu dipercayakan kepada siapa itu? Coba kalau kamu bisa disuruh diam. Oke, ya maklum lah bukan studio ya, banyak tetangga. Biasanya kan anak kecil-kecil main-main. Oke. Jadi Kanjeng Nabi Musa ya menyerahkan keluarganya atau umatnya gitu ya, itu kepada Kanjeng Nabi Harun. Nanti setelah inilah asiknya Al-Quran ya. Dia nggak langsung bulat. Dia bilang 30 plus 10 hari. Berarti berapa? 40 hari turun gunung. Kanjeng Nabi Musa marah kepada Kanjeng Nabi Harun. Karena apa? Mereka sudah membuat patung anak sapi. Ya. Cuman beda. Nanti kalau di kitab Kejadian ini yang membuat itu atas restu Harun. Kalau di sini bukan atas restu Harun. Bahkan
Kanjeng Nabi Harun mengatakan supaya Kanjeng Nabi Musa tidak marah, menyebutnya wahai anak ibuku gitu. Ketika ditarik gini rambutnya atau janggutnya gitu ya. Ketika Kanjeng Nabi Musa marah ya, karena orang Israel itu salah satu ciri orang Israel nggak sabaran. Suruh nunggu 40 hari aja nggak sabar. 30 hari plus 10 hari nggak sabar. Begitu turun sudah nyimpang akidahnya, sudah nyembah patung anak sapi. Ya. Makanya nanti kita bicara kenapa di Bani Israel itu paling banyak nabinya, sedangkan di Bani Arab itu cuma 2 nabinya. Ya. Nanti kita bicarakan itu ya. Semoga ada waktu untuk itu. Oke, intinya di sini ya Kanjeng Nabi Musa itu sendirian naik ke atas gunung untuk menerima firman loh batu, 2 loh batu. Begitu sudah 40 hari dia turun megang loh batu, ketemu umatnya sudah nyeleweng akidahnya nyembah patung, loh batunya itu dilemparkan begini, diangkat Kanjeng Nabi Harun ya. Kanjeng Nabi Harun meredamkan kemarahan dengan menyebut wahai anak ibuku gitu. Artinya bahkan Nabi Harun ngatasi si Israel ini nggak kuat ya. Akhirnya mereka menyeleweng. Tapi kalau di kitab Kejadian itu lain. Harun itu merestui justru pembuatan patung anak sapi. Tapi itu oke lah, tidak perlu kita bicarakan perbedaannya. Yang perlu kita bicarakan di sini adalah begini. Orang Israel itu percaya kalau melihat Allah itu mati. Makanya orang Israel tidak mau ikut Kanjeng Nabi Musa naik ke atas untuk menemui Allah menerima wahyu. Nggak mau orang Israel. Karena orang Israel percaya kalau melihat Allah mati. Gitu. Sama dengan di sini kan nanti Kanjeng Nabi Musa ingin melihat Allah kan, Allah bilang coba kamu lihat itu gunung. Kalau gunung itu masih berdiri di situ, ya kamu bisa melihat aku ya. Makanya begitu dia pingin melihat gunung meledak tersungkur Kanjeng Nabi Musa. Begitu juga kan orang-orang Israel itu punya keyakinan orang itu kalau melihat Allah itu mati dia. Maka dia tidak mau menemani Kanjeng Nabi Musa naik ke atas, disuruh berangkat sendiri. Artinya ya Kanjeng Nabi Musa di sini sendiri, di Al-Qur'an sendiri menerima wahyu. Di Kejadian juga itu sendiri menerima wahyu, tidak ada temannya. Pertanyaanku ke teman-teman Kristen, pernahkah kamu pertanyakan sebagaimana engkau mempertanyakan Kanjeng Nabi Muhammad di Gua Hiro? Siapa saksinya Kanjeng Nabi Musa menerima 2 loh batu itu? Yang dasatita, 10 commandment. Ambilin anunya Bapak, untuk sholat Bapak, udang Bapak. Jadi gini ya, aku mau, mumpung aku ingat, aku cerita. Kadang-kadang orang itu melakukan tapi tidak tahu. Ya. Aku itu kalau sholat, aku kok pakai ini kan hanya karena lagi seneng aja. Nanti satu saat aku nggak pakai lagi ya. Karena aku tidak pernah menilai orang dan tidak urusan dinilai orang dari penampilan. Ya. Soal penampilan jubah kesolehan aja kan bisa dibeli gitu. Jadi aku kalau pernah aku ngisi kajian di Sumatera, di Lampung sana. Panitia tahu aku nggak pakai kopiah, lalu dibawakan kopiah bagus, kopiah haji gitu ya, putih itu. Ya sampai rumah nggak tak pakai. Kenapa? Aku aku enggak begitu. Ya. Aku pakai penutup kepala itu hanya pada waktu sholat. Kalau pada waktu sholat aku mewajibkan diriku pakai tutup kepala, karena aku merasa nggak enak kalau sholat nggak pakai tutup kepala. Apapun bentuknya tutup kepala, yang paling sering ini. Jadi aku kalau sholat begini, ini dibeliin teman dari Jogja ini, semoga Allah membalas kebaikannya. Nah, begini. Kalau aku sholat begini. Gini. Ya. Begini kalau aku sholat. Intinya kalau aku sholat, aku berusaha tetap menutup kepalaku. Karena nggak enak kalau nggak ditutup kepalanya. Ya. Nah, sekarang yang aku mau ceritakan begini loh. Itu kamu tanya itu. Yang ustadz-ustadz yang top itu tanya. Kenapa dia pakai begini? Kenapa dia pakai begini? Ya. Dia tahu nggak? Apa cuma ikut-ikutan aja? Itulah kadang-kadang ya dia hanya melakukan itu sebagai meniru, bukan mencontoh. Kalau mencontoh dia tahu kenapa harus begitu, ya kenapa. Nah ini ya ketika Kanjeng Nabi Musa naik, Kanjeng Nabi Musa melihat cahaya itu silau, ya maka Kanjeng Nabi Musa menutup dengan ininya itu agak begini,
agak keluar begini karena silau. Gini loh. Ini kalau ustadz-ustadz goblok aja nggak tahu ini, ya, nggak ngerti gini ini nih, ya, tutup gini, ya. Jadi fungsi ini sebetulnya itu riwayatnya dari kanjeng Nabi Musa. Ketika dia naik ke atas gunung, nggak mampu melihat cahaya itu. Bagaimana mau melihat Allah? Melihat cahayanya aja nggak mampu, jadi tutup gini, silau begini. Nah, sekarang orang-orang dengan baju kesolehannya itu begini, ya, ditutup begini. Oke. Nah, masalah peci, orang paling pantas pakai peci itu menurutku ada 3. Menurutmu ada 5, berapa? Itu urusanmu, ya. Hanya 3. 1 itu Bung Karno, itu paling ganteng pakai peci. Kedua itu Panglima ABRI pertama siapa, Le? Pertama yang dari Muhammadiyah itu, Jenderal Sudirman. Cepetan Bapak, Le. Jenderal Sudirman, ya. Jadi Bung Karno, Jenderal Sudirman. Yang kedua Raisa Hetafi. Kalau pakai topi itu kok aku pakai gini tuh kok kelihatan ganteng banget, ya. Raisa Hetafi, 3 itu. Aku sih seneng aja karena ini budaya, ya. Ini budaya loh, ya, bukan menunjukkan ini Islam. Karena di daerahku di Batak sana juga ke gereja juga pakai peci, ya. Ini budaya. Bung Karno yang minta ini dulu. Sehingga kalau dia kemana-mana bisa dilihat, oh itu orang Indonesia, cirinya apa? Peci. Gitu. Kalau orang Afghanistan kan yang seperti roti apem tertumpuk 2 itu kan topinya. Dan sekarang banyak anak-anak pakai tapi nggak tahu ceritanya. Yang lebih baik pakai inilah, punya bangsanya sendiri, ya. Tapi ya namanya selera, ya biar. Maksudku nggak apa-apa kamu memahami budaya orang lain, budaya Afghanistan, Pakistan yang topinya seperti topi apem ditumpuk 2 itu. Tapi kamu harus mencintai budayamu sendiri. Itu maksudku begitu. Oke. Sudah ya. Siapa yang menyaksikan? Tidak ada. Pernah dipertanyakan tidak? Maka kalau tidak ada, larinya ke uji materi. Nah, sekarang uji materinya ada nggak Torah? Loh, batunya itu ada nggak? Itu loh. Kita harus hunting ke Israel, tanya kepada orang Yahudi. Itu, ya. Nggak ada yang menyaksikan. Nah, teman-teman Kristen harus berpikir linier. Kalau di sini ditanya, maka di sini harus ditanya, gitu loh. Jadi aku ini hanya membantu kamu aja supaya kamu cerdas, ya, nggak parsial. Kalau parsial itu gobloknya kan nggak hilang nanti, ya. Maka dia harus holistik, ya. Kalau di sini ditanyakan, di sini tanyakan dong, gitu ya. Oke. Berikutnya, ya. Ini sudah ya, karena Nabi Musa nggak ada saksinya, ya. Nabi Musa nggak ada saksinya. Sekarang ini pertanyaanku, kita ke Yesus dulu, ya. Yesus itu bangkit, ya. Kebangkitan Yesus bagi kekristenan itu harga mati. Aku sudah bacakan dulu itu ayatnya, ya. Karena kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pewartaan kami dan kamu masih hidup dalam dosamu. Karena apa? Penebusan dosa nggak terjadi, ya. Maka kebangkitan Yesus dalam kekristenan itu harga mati. Nggak ada kebangkitan, nggak ada Kristen. Ini yang Kristen-Kristen bodoh-bodoh ini belum tentu tahu juga ini, ya. Orang kalau ditanyai hukum utama itu apa, itu kadang-kadang nggak ngerti loh, heran aku. Hukum kedua itu apa, gitu. Jadi ada 2, 1 hukum utama, 1 hukum yang kedua, ya. Itu kadang-kadang aku ngobrol-ngobrol, tanyain nggak ngerti. Tapi kalau dikasih tahu bantah saja, gitu loh. Makanya kan kadang-kadang males juga ngelayani yang gitu-gitu. Karena dikasih tahu, nggak dikasih tahu, melet. Dijulurkan lidahnya. Tapi kalau mau kita saling diskusi, saling sharing, saling menghargai, saling tanya, saling jawab, saling menjelaskan dengan santun, kan enak, gitu. Ya. Oke. Sekarang siapa yang menyaksikan kalau Yesus itu bangkit? Itu siapa yang menyaksikan? Ya, siapa coba? Kamu pernah bertanya nggak? Ya, ya. Siapa yang menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit? Kenapa kamu percaya Yesus itu bangkit? Jangan-jangan Yesus itu tidak bangkit.
Kamu tahu definisi bangkit kan? Jadi seseorang itu dikatakan bangkit, dia harus mati dulu. Kalau dia cuman pingsan itu tidak bangkit namanya. Jadi bangkit itu adalah kiamah, ya. Bangkit itu kiamah. Seperti kita nanti setelah kita mati, kita dibangkitkan lagi dari. Jadi hidup dari kematian itu. Hari kiamat itu hari kebangkitan. Ya. Itu bangkit. Aku sudah jelaskan tentang kiamat ya kemarin ya. Beberapa ada di 2 video ya. Siapa yang menyaksikan Yesus bangkit terus siapa? Kok kamu percaya? Gitu. Kan harus ditanyakan juga. Di sini ditanyakan, di Musa ditanyakan, Yesus bangkit itu kamu kok tahu? Kok percaya? Itu saksinya siapa? Ya. Kita lihat ya. Kita mulai dari Matius ya. Ini catat. Matius 2:8-2 ya. Matius 2:8-2 ya. Ini ada 1 ya. Nanti ya di Markus, ini tentang kebangkitan semua ya. Markus 16:5. Ini ada 1 ya. Nanti di Lukas berapa ini? 24. Ini ada 2 ya. Nanti ada di Yohanes tidak ada, maka Yohanes taruh sini aja lah, depan. Meskipun dia urutnya di belakang, ini tidak ada. Ya, di sini nanti Maria Magdalena plus Maria ibu Yakobus. Maria ibu Yakobus. Makanya kan Maria Magdalena itu ada gua Magdala atau gua di daerahnya Bunda Maria ini, Maria yang Magdalena ini, itu untuk membedakan dia dari Maria-Maria yang lain, itu maka mereka disebut Maria Magdalena. Karena di daerah kelahirannya asalnya itu ada danau, bukan gua, Danau Magdala atau Danau Magda. Biasanya disebut Maria Magda atau Maria Magdalena. Supaya nggak keliru ini Maria ibunya Yakobus. Nanti ada lagi Maryam, ibunda Maryam, ibunya Yesus, lain lagi. Jadi banyak Maryam. Kan ini merangsang kita untuk berpikir di sini. Misalkan ini surat Matius ini, Injil Matius. Itu Matius yang muridnya Yesus atau Matius yang lain? Karena di sana nama Matius banyak, seperti nama Maria di sana banyak. Itu nantilah ya, kita diskusikan. Menarik itu ya. Sekarang di sini aja dulu ya. Laporannya ya, di Yohanes itu tidak ada malaikat. Nggak ono malaikat. Di Matius ada 1 malaikat di pemakamannya itu. 1 malaikat. Di Markus ada 1 malaikat. Di Lukas ada 2 malaikat. Ya. Dari sini saja catatannya sudah tumpang tindih. Makanya kalau aku bilang kemarin bahwa Injil itu levelnya hadis, ya ini salah satu buktinya. Tumpang tindih ini mana? Sanadnya mana? Matannya berbeda-beda. Yohanes dapat sanad dari mana? Matius dapat sanad dari mana? Markus dari mana? Lukas dari mana? Kenapa? Beda. Yohanes tidak ada malaikat diceritakan. Matius ada 1 malaikat, Markus ada 1 malaikat, Lukas ada 2 malaikat. Malaikat inilah yang menemui Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ini. Malaikat ya. Nih. Oke. Pertanyaannya sama. Siapa yang menyaksikan Maria Magdalena itu ketemu malaikat? Ini saksinya siapa? Dari sini aja sudah berantakan. Bagaimana kita bisa mau menerima sebagai kebenaran? Nggak bisa. Kalau ini kita terima, ini harus tertolak. Kalau ini kita terima, ini juga tertolak. Nggak bisa ini semua ini dibenarkan, nggak bisa. Ini bukan ayat yang bisa dirukunkan, bukan ayat yang saling melengkapi, tapi ayat yang saling membunuh ini. Ya, nah, sekarang fokus ke pertanyaan. Di sini tidak ada malaikat, ya sudah nggak kita bicarakan. Di sini malaikatnya 1, di sini malaikatnya 1, di sini malaikatnya 2. Ya, itu sudah masalah tersendiri. Tapi kita bawa ke inti, Maria Magdalena ketika mau masuk ke dalam pemakamannya Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, itu ketemu malaikat. Dan kata malaikat, si Yesus sudah bangkit.
Makamnya sudah kosong. Pertanyaannya, siapa saksi Maria Magdalena dan kawan-kawannya ketemu malaikat? Siapa? Pusing kepalamu, ya. Pusing, siapa? Tapi kamu percaya toh kalau Yesus itu dibangkitkan? Percaya nggak? Kalau kamu nggak percaya, kamu out dari Kristen. Karena kunci kekristenan itu adalah di kebangkitan Yesus itu. Tapi kan nggak ada saksinya ini. Jadi kita harus linear. Melihat di sini linear Kanjeng Nabi Muhammad, melihat tadi Kanjeng Nabi Musa linear, melihat Kanjeng Nabi Isa atau Yesus juga harus linear. Saksinya siapa? Jangan-jangan benar yang dikatakan Al-Quran, Yesus itu tidak mati. Karena apa? Ada kecurigaan ya kalau kita lihat di Markus 16:1 ya. Markus 16:1 ya. Ini Ibunda Maria ini beli rempah-rempah. Beli rempah-rempah mau dibawa ke makam Yesus, tiba-tiba makamnya sudah nggak ada karena sudah bangkit. Dialog mereka dengan malaikat ya. Pertanyaannya, beli rempah-rempah untuk apa? Untuk meminyaki Yesus. Pertanyaannya lagi, orang sudah mati kok diminyaki, kan ya tidak mungkin. Artinya ketika ada usaha untuk meminyaki lagi, Yesus itu tidak mati. Gitu loh. Ya. Yesus itu tidak mati. Jadi sebetulnya tidak bangkit. Tapi oke lah, itu nanti kita bahas lain. Karena 16:1 ini harus dipertanggungjawabkan ayatnya. Ya, tapi ini kita bahas nanti lain lah. Ini hanya pemanasan untuk kalian semua ya. Kita fokus ke sini. Siapa menjadi saksi ya kebangkitan Yesus? Karena informasi yang kita terima dari Alkitab, malaikat itu memberitahu kepada Maria Magdalena. Benarkah Maria Magdalena ketemu dengan malaikat? Kalau benar, saksinya siapa? Ya, tuh. Oke. Kalau tadi pertama uji materinya Al-Quran, Kanjeng Nabi Muhammad, karena nggak ada saksinya. Kedua, Kanjeng Nabi Musa, ya, uji materinya sama loh batunya itu, kita lihat loh batunya itu. Nah sekarang tentang kebangkitan, uji materinya sama sulit. Uji materinya ya fisiklinya Kanjeng Nabi Isa, tapi di mana mau dicari? Orang Kanjeng Nabi Isa sudah wafat. Fisiklinya nggak ada. Itu sebagai uji materi kalau kita mau uji materi. Karena secara hukum positif, ketika saksi tidak bisa ditemukan, aku ulangi lagi, maka kita bergeser ke langkah kedua, lakukan uji materi. Gitu. Ya. Pusing kan? Makanya jangan sembarangan nuntut-nuntut saksi. Sekarang, supaya lengkap, Kanjeng Nabi Musa sudah, Kanjeng Nabi Isa sudah, Kanjeng Nabi Muhammad sudah. Sekarang Paulus, ya. Pertanyaanku, siapa yang menyaksikan kalau Paulus itu ketemu Yesus itu siapa? Waktu perjalanannya ke Damsik, kan ngakunya Paulus itu ketemu Yesus. Kalau kamu dibohongi sama Paulus gimana? Oh tidak, Paulus itu tidak bohong, Paulus itu benar. Oke, Paulus kita terima sebagai kebenaran. Saksinya siapa? Bahwa Paulus ketemu Yesus. Kamu bilang, oh teman-teman yang mengiringinya, siapa namanya? Berapa jumlahnya? Nggak lengkap kan catatannya? Siapa teman-teman yang mengiringi Paulus sehingga dia bisa kita angkat menjadi saksi atas pertemuannya dengan Tuhan Yesus, dan berdasarkan pengakuannya dialah dari pertemuan itu bahwa dia menjadi rasul yang diutus oleh Yesus. Itu kan pengakuan sepihak dan kalian terima aja tanpa kritik. Tapi ya monggo lah, tidak ada masalah. Ya, aku sih tidak ada masalah. Kalian percaya sama Paulus apapun yang dikatakan. Kalian memberikan cek kosong kepada Paulus. Kalau aku enggak, aku tanda tanya siapa Paulus ini. Karena nanti ada diwartakan, Yesus bilang ada nabi-nabi palsu. Siapa nabi palsu itu? Kan kita perlu hati-hati di sana. Aku belum dalam kondisi mengatakan Paulus itu nabi palsu atau nabi asli loh ya. Cuman aku mengajak kalian melakukan sebuah elaborasi berpikir secara akademis yang linier. Kalau di sini ditanya saksi, maka Kanjeng Musa kita tanya saksi, Kanjeng Nabi Isa, Yesus kita tanya saksi. Sekarang Paulus kita tanya saksi. Siapa saksinya ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus? Siapa saksinya? Ya.
Kamu bilang teman-teman seperjalanan, iya ada berapa? Namanya siapa? Ya. Karena begini, pelaporannya tidak bareng, tidak kompak. Kisah Para Rasul 229 ya. Itu begini. Ini gini ya, melihat, mendengar. Nampak di sini masih ande? Ya. Terus Kisah Para Rasul 97 ya. Begitu juga melihat, mendengar. Ini di kitab yang sama loh ya. Di kitab Kisah Para Rasul. Kalau di Kisah Para Rasul 229 ya, Paulus mengatakan sahabat-sahabat yang mengiringi dia itu adalah melihat tapi tidak mendengar. Lain lagi laporannya di Kisah Para Rasul 97 ya, dia melaporkan tidak melihat tapi mendengar. Kan repot ini. Mana yang benar? Di Kisah Para Rasul 229 melihat tapi tidak mendengar. Di Kisah Para Rasul 97 mendengar tapi tidak melihat. Ini kondisi yang dilaporkan oleh Paulus. Dia mengatakan ketika dia ketemu Yesus, orang-orang yang mengiringi dia dalam perjalanan ke Damsyik yang tujuannya mau membantai pengikut Yesus, dikatakan bahwa mereka, artinya orang-orang yang mengiringi dia, di Kisah Para Rasul 229, mereka melihat tapi tidak mendengar. Lain lagi laporannya di Kisah Para Rasul 97, mereka mendengar tapi tidak melihat. Terus yang benar mana? Terus saksinya siapa? Jadi kalau kamu bilang saksinya Paulus ketemu Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang menyertai dalam perjalanan. Orang-orang yang menyertai dalam perjalanannya itu dikisahkan dengan dua kisah yang bertolak belakang. Bagaimana bisa mau dipercaya? Coba. Tapi kalian kan terima dengan cek kosong aja. Oh, Paulus benar. Hati-hati. Kata Paulus apa di surat Roma? Ya. Apa? Ya. Mengapa aku harus diadili ya? Karena dustaku itu menambah kemuliaan Allah. Coba. Dusta. Kemuliaan Allah dibangun atas dusta. Gimana itu? Ya. Oke. Sudah aku jelaskan ya. Siapa saksinya? Ya. Siapa? Belum lagi kalau aku elaborasi lagi, kita nanti supaya tuntas Markus 16:19 di sini ya, sendiri. Ini aneh. Markus 16:19. Sorry. Markus 16:19. Ini paling aneh ini ayat ini ya. Termasuk ayat-ayat yang paling aneh ini. Markus 16:19 ya. Kalau aku kan sudah bantah, tidak ada orang hidup di atas langit ya. Jadi ini ceritanya Yesus ini terbang ya, naik ke langit. Di langit. Salah satu terjemahan di sorga. Entahlah yang betul mana di sorga apa langit. Apakah benar terjemahannya nggak bisa membedakan antara langit dan sorga itu ya? Nggak tahu lah ya. Itu sudah kita bicarakan lalu-lalu ya. Sekarang kita fokus di sinilah. Kata ayat ini bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Aku tanya, saksinya siapa? Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Markus melihat sendiri? Markus melihat sendiri Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Pertanyaannya, kalau iya Markus melihat sendiri. Pertanyaanku, Markus bisa melihat Allah? Ya, Markus bisa melihat Allah. Coba. Saksinya siapa? Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Coba kamu mikir. Nanti akan aku tunjukkan bahwa tidak ada yang bisa melihat Allah. Ya, tidak ada. Tidak ada. Siapa yang bilang? Ya Yesus sendiri. Tidak ada yang bisa melihat Allah. Ya. Sekarang coba kamu pikir. Siapa saksinya kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Nih, ini perkataan Yesus di kitab Yohanes 5:37. Ya.
Bapa yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku. Jadi Bapa saksinya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nih. Mbak. Lihat ini. Ini yang bilang Yesus. Kamu taat sama Yesus enggak? Jangan-jangan aku lebih taat kepada Yesus daripada kalian. Ya. Apa katanya? Tidak ada yang bisa melihat Allah. Suaranya pun tidak pernah. Ya. Aku baca lagi. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya. Nah, kok ini ada bilang bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Saksinya siapa yang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu saksinya siapa? Coba kamu jawab. Kamu bilang Markus. Kalau Markus bisa melihat Allah. Kamu lebih percaya Yesus atau apa Markus? Yesus bilang tidak ada yang bisa lihat Allah. Ya. Aduh, panas. Tinggal sedikit lagi aku jelaskan. Hati-hati terhadap saksi. Secara Alkitabiah sudah aku jelaskan sampai aku berkeringat gini. Sekarang aku mau jelaskan secara berpikir, ya, supaya saraf-saraf otakmu itu bisa bekerja dengan baik, ya. Dan akhirnya kamu bisa mendapatkan sebuah pencerahan yang itu membimbingmu untuk mencari kebenaran. Begini, kayak peci dulu, biar keren. Sorry, terbatuk-batuk, nggak bisa minum. Waktunya udah berapa deh? 1 jam ya, sedikit lagi lah, kira-kira 10 menit. Gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus hati-hati aku. Aku akan mengeksplor logika berpikir yang aku akan ajarkan ke kalian. Dengarkan. Misalkan kamu, ya. Ini ya. Misalkan ini siapa namanya? Luther. Misalkan Luther namanya, ya. Punya istri katakanlah Yohana. Yohana, ya. Luther dan Yohana itu suami istri. Ya. Misalkan anaknya kamu, ya. Misalkan ini bapakmu Luther, mamamu Yohana. Kamu Nathanael, misalkan. Nathanael. Ya. Kamu Nathanael, ya. Ini supaya gampang aja, ya. Jadi bapakmu namanya Luther, mamamu namanya Yohana, kamu namanya Nathanael. Aku tanya dulu, bagaimana kamu bisa percaya kalau bapakmu itu Nathanael? Coba. Kamu percaya? Kamu pernah nggak mengadakan riset, ya? Mengadakan riset untuk membuktikan bahwa oh, Luther itu bapakmu memang. Jangan-jangan kamu bukan anaknya Pak Luther, bukan anaknya Ibu Yohana, tapi kamu anak yang diambil dari sampah, yang itu ada orang jahat, anaknya dibuang, terus diambil, kamu diasuh sejak kecil, kamu tidak tahu. Kan bisa saja kan? Makanya aku bilang hati-hati terhadap saksi. Itu bisa jadi bumerang untuk melibas kamu sendiri. Sekarang kalau misalkan Nathanael punya bapak Luther, aku tanya, kenapa kamu percaya kalau Luther itu bapakmu? Sekarang aku menuntut, saksinya siapa kalau kamu itu anaknya Pak Luther? Kamu kan menuntut saksi. Saksinya siapa? Coba. Tapi kan kamu tidak perlu saksi. Kamu langsung percaya saja sama Pak Luther bahwa dia bapakmu dan Yohana itu ibumu. Sebetulnya yang paling tahu siapa kamu itu ibumu sama Allah. Pak Luther ini tidak tahu. Bisa saja memang kamu anaknya Pak Luther, artinya bapakmu dan ibumu mengadakan hubungan suami istri, ibumu hamil melahirkan kamu. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ternyata ibumu berselingkuh. Bapakmu tidak tahu, ibumu berselingkuh sama sopirnya melahirkan kamu. Ya, kan Luther kan tidak tahu. Kalau istrinya selingkuh bisa saja dia tidak tahu kan. Ternyata kamu itu, bapakmu itu sopirnya yang kerja sama orang tua yang bernama Luther dan Yohana ini. Jadi kamu anak selingkuhnya antara Yohana dan Luther. Bisa saja. Kamu tidak tahu. Atau kamu anak di tempat sampah yang dibuang,
diambil oleh Pak Luther dan Ibu Yohana. Coba, probability-nya banyak. Sekarang kalau kamu ngotot ya bahwa Luther itu bapakmu, aku minta saksinya siapa bahwa Luther itu bapakmu? Karena yang tahu siapa kamu, anaknya siapa, itu hanya mamamu. Aku sudah jelaskan tadi. Lah kalau mamamu selingkuh sama supirnya, terus hamil kamu, apa kamu anaknya Luther? Kan tidak. Ya. Sekarang aku tanya, saksinya siapa kalau kamu anaknya Pak Luther? Nathanael, aku tanya, saksinya siapa kok kamu percaya Luther itu bapakmu? Jangan-jangan mamamu berselingkuh. Jangan-jangan kamu diambil dari tong sampah. Tidak punya saksi kan kamu? Apa kamu ngomong, terus kamu nanti ketemu bapakmu, Bapak, karena tidak cukup bukti, karena tidak adanya saksi, maka sejak saat ini Bapak tidak saya akui sebagai Bapak. Ngomong gitu kamu sama bapakmu? Berani? Nanti ngomong gitu. Bilang Gus Beti yang nyuruh gitu ya. Karena tidak ada saksi yang cukup bahwa saya anak Bapak, maka hubungan kita sebagai anak dan Bapak selesai. Dan Bapak tidak saya akui dulu sebagai Bapak sebelum ada saksi yang dihadirkan. Berani nggak kamu ngomong gitu? Kan nggak berani. Makanya hati-hati. Belajarlah dengan benar. Belajar agama itu dengan benar. Ya. Maka aku akan bimbing kamu kalau kamu mau. Tapi kan jarang karena ini mahal juga kalaupun bisa. Kalau saksi nggak bisa dihadirkan, uji materi. Seperti ini tadi, Al-Quran diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, saksinya nggak ada. Uji materi. Ke siapa? Ke materinya apa? Al-Quran diuji. Lewat ayat ini kan? Nah, sekarang ini, kamu nggak bisa menghadirkan saksi bahwa kamu benar-benar bapaknya, anaknya Pak Luther, dan ibumu tidak pernah berzina dengan supirnya, tidak pernah berselingkuh, bahwa kamu benar-benar anaknya Pak Luther. Tapi kamu nggak punya saksi kan? Yang bisa kamu hadirkan. Maka salah satu jalan adalah kamu bisa lakukan uji materi. Uji materinya siapa? Ya dirimu sendiri. Lewat apa? Tes DNA. Nih dunia sains. Begini cara berpikir ilmiah itu begini. Dia tidak memihak. Kamu tes DNA. Nanti DNA-mu, DNA ibumu, DNA bapakmu itu dicocokkan kromosomnya. Nggak tahu. Ini mahal ini. Nanti baru jelas. Kamu itu anaknya Pak Luther atau anaknya supir atau kamu ketemu di tempat sampah. Itu jelas. Kalau selama ini tapi kamu kan tidak melakukan itu. Kamu cukup-cukup aja percaya bahwa kamu anaknya Pak Luther. Kenapa ini kamu gugat? Kanjeng Nabi Muhammad menerima wahyu. Saksinya siapa? Nggak ada saksinya, aku bilang. Maka uji materi. Begitu juga kamu. Kalau kamu anaknya Pak Luther, saksinya siapa? Nggak ada saksinya kan? Pernah kamu uji materi? Salah satu jalan untuk menunjukkan bahwa kamu anaknya Pak Luther harus uji materi DNA. Kalau tidak, kamu itu hanya mengaku-ngaku saja bahwa kamu anaknya Pak Luther. Bisa jadi kamu anaknya supir di mana Ibu Yohana berselingkuh atau kamu anak dari tempat sampah. Probability selalu ada. Oke, itu aku jelaskan ya. Alhamdulillah sudah selesai dan ini tamat deh ya nanti ya. Berapa jam ini? 1:13 jam. Mohon maaf kalau terlalu panjang, mohon maaf ya. Karena memang nanti kalau aku bikin 2 seri lagi nggak selesai lagi. Karena tadi sudah ada yang order ya, request. Aku besok akan bahas yang lagi update tentang babi. Babi ngepet, babi panggang yang disebut bipang yang lagi update. Yang lagi menjadi viral ya. Besok akan kita bahas, semoga ada waktu untuk membahasnya. Itu dari aku, jadi semoga teman-teman Kristenku yang menuntut siapa saksi di Gua Hira sudah terjawab semua ya, uji materi ya. Dan begitu juga untuk teman-teman Islam, aku sudah mengajarkan kamu bagaimana kita memahami Lailatul Qadar itu dari sisi lain, yaitu sisi rasionalitasnya ya. Jadi rasionalis, bukan mistisnya. Mistisnya sudah banyak yang menjelaskan seperti nanti malam Lailatul Qadar gitu ya. Padahal bagi aku ketika kamu merubah kehidupanmu dari tidak berquran menjadi berquran, itulah sesungguhnya Lailatul Qadar. Cukup dari aku. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.